Shalom saudara sekalian, apa kabar? Ya, hari ini kita akan kembali merenungkan di dalam Kejadian pasal yang ke-18, ayat yang ke-16 sampai ke-33. Bagian ini mencatat tentang apa yang dilakukan Abraham ketika ia mendengar bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman kepada kota Sodom dan Gomora. Nah, Abraham yang baru saja mendapat konfirmasi ulang dari Tuhan bahwa melalui dia dan melalui keturunannya segala bangsa akan mendapat berkat. Nah, pada saat yang sama juga Tuhan menyingkapkan apa yang akan segera dia lakukan terhadap Sodom dan Gomora, yang di dalam ayat ke-20 dikatakan kota yang telah sangat berat dosanya. Nah, saudara mengetahui akan hal ini, Abraham gelisah. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 23 sampai 25 mencatat bahwa Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Saudara, ini terdengar seperti ini, saudara sekalian. Tuhan, masa sih engkau tega? Kalau ternyata ada orang benar di sana gimana? Masa engkau tega membinasakan mereka bersama-sama dengan orang fasik? Namun di ayat 26 Tuhan menjawab, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Dan Abraham tidak berhenti di situ, saudara. Ia terus berdoa, dia terus menawar. Abraham berkata, "Bagaimana kalau ada 45 orang benar? Maukah engkau mengampuni kota itu?" Demikian dia terus menawar, memohon belas kasihan Tuhan. Sampai Tuhan meyakinkan dia kalau ada 10 saja orang benar di kota itu, Tuhan tidak akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Saudara, sekilas kita mungkin melihat, oh rupanya Tuhan bisa dipengaruhi ya, atau oh rupanya Tuhan bisa diajak tawar-menawar. Namun saudara, sesungguhnya bukan Tuhan yang dipengaruhi, tetapi Abrahamlah yang diubahkan melalui doa syafaat ini. Abraham kini memahami kasih, keadilan, dan kebenaran Tuhan yang sempurna. Sebelumnya, ketika mendengar Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora, reaksi Abraham, "Tuhan, masa engkau tega membinasakan orang benar bersama dengan orang fasik?" Tetapi melalui doanya, Abraham semakin memahami betapa Allah itu adil dan kasih. Sampai dia menjatuhkan hukuman atas Sodom dan Gomora, itu karena kejahatan mereka sudah luar biasa. Dan kenyataannya, saudara sekalian, kalau kita terus membaca, kita akan menemukan bahwa Allah menyelamatkan walaupun segelintir orang dari hukuman itu, yaitu Lot dan keluarganya. Allah tidak sembarangan menjatuhkan hukuman. Keadilan dan kebenarannya adalah sempurna. Jadi saudara, kita belajar satu aspek doa dari doa Abraham untuk Sodom dan Gomora ini, yaitu bahwa melalui doa kita akan semakin memahami Allah, kasih-Nya, keadilannya, dan kehendaknya. Melalui doa, hati kita, pikiran kita akan semakin diselaraskan dengan hati dan pikiran Allah. Seringkali dalam pergumulan kita, saudara, bisa muncul begitu banyak keraguan atau pertanyaan. Mengapa Tuhan lakukan ini? Mengapa Tuhan lakukan itu? Mengapa Tuhan izinkan ini?
atau mengapa Tuhan izinkan itu terjadi. Dalam pikiran kita mungkin berkata, masa sih Tuhan tega? Masa sih Tuhan gitu ya? Seperti Abraham, saudaraku, hendaknya kita tidak berhenti di sana, tetapi terus mendekat kepada Tuhan, berbincang dengan Tuhan, bergumul di dalam doa bersama Dia. Tuhan adalah Tuhan yang terbuka. Seperti kepada Abraham, Tuhan juga memberi kesempatan kepada setiap kita untuk berbicara dengan leluasa kepada Dia. Melalui hubungan yang terus dibangun dalam doa inilah, bukan Tuhan, tetapi kita akan terus diubahkan. Diubahkan semakin memahami rencana dan kehendak Tuhan dalam segala yang terjadi dalam hidup ini. Ayo saudara, jangan jemu-jemu berdoa. Tuhan memberkati.